Indonesia sesungguhnya. Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Uh, 2025 kita sekitar 82 sekian miliar, dan alhamdulillah memang per hari kemarin kita sudah di angka 45-an. Tiada hari tanpa mencium bau sampah, bau aja yang sangat menyengat. Kalau jam segini nih, berbondong-bondong tuh mobil 45. Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Lela Rahma. Sari berita penting, Samsat Rangkas Bitung patok target capaian pajak 82,9 miliar rupiah. Warga Koroncong Pandeglang keluhkan bau menyengat dari TPA Bangkonol. Berikut berita selengkapnya. Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Banten meluncurkan gerakan bersama berantas sarang nyamuk Aedes dan jentik. Peluncuran ini dilakukan langsung oleh Wali Kota Tangerang Sahrudin di Gor Cibodas pada Jumat 4 Juli 2025. Wali Kota menekankan pentingnya gerakan bersama berantas sarang nyamuk Aedes dan jentik sebagai gerakan bersama untuk membiasakan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Sahrudin juga menegaskan Pemkot Tangerang terus menghadirkan berbagai inovasi di bidang kesehatan, termasuk peralatan akses layanan kesehatan dari tingkat dasar sampai rujukan lanjutan. Meski begitu, menurut Sahrudin, masalah kesehatan yang berkaitan dengan lingkungan tetap menjadi PR bersama. Penyakit seperti DBD, diare, leptospirosis, penyakit kulit hingga pneumonia sering muncul akibat lingkungan yang kurang bersih. Kota Tangerang melalui Dinas Kesehatan meluncurkan inovasi Babarsi bersama berantas sarang nyamuk Aedes dan jentik 10.10. Jadi dalam 10 menit kita berantas 10 habitat sarang nyamuk ini sekarang secara menyeluruh sekota Tangerang, dan ini terus kita lakukan setiap saat, setiap hari, bersih-bersih mulai diri, kemudian rumah, kantor, masjid, lingkungan di sekeliling kita, agar kita bisa terhindar dan mengendalikan demam berdarah di Kota Tangerang. Samsat Rangkas Bitung Lebak menargetkan pendapatan sebesar 82,9 miliar rupiah dari pajak kendaraan bermotor. Target itu akan dioptimalkan melalui layanan dan program pemutihan denda pajak bermotor yang akan berlangsung hingga akhir Oktober 2025 mendatang. Jaliyah Winarti melaporkan. Unit Pelaksana Teknis UPT Samsat Rangkas Bitung menargetkan penerimaan pajak kendaraan bermotor PKB sebesar 82,9 miliar rupiah untuk tahun 2025. Target tersebut ditetapkan oleh Samsat Provinsi Banten pada awal tahun dan kini tengah diupayakan pencapaiannya melalui berbagai strategi dan optimalisasi layanan. Kepala UPT Samsat Rangkas Bitung Endat Haryanto mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah konkret untuk mendorong pencapaian target tersebut. Di antaranya melalui perluasan jangkauan layanan dengan membuka gerai-gerai Samsat di berbagai wilayah. Strategi ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memudahkan proses pembayaran pajak.
Selain itu, program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diperpanjang hingga 31 Oktober 2025 menjadi andalan Samsat Rangkas Bitung untuk meningkatkan realisasi penerimaan. Program ini memberikan penghapusan denda bagi pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan pajak sehingga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk segera melakukan pembayaran. Pasti kalau di Rangkas itu memang didominasi oleh roda 2. Roda 2 memang ya itu sangat mendominasi, tapi ya karena memang di kita juga parkiran cukup luas ya, alhamdulillah ya selama Pak Gubernur program Pak Gubernur ini kita tidak mengalami hambatan yang berarti karena memang untuk khususnya cek fisik yang memang manual dan memerlukan waktu yang lumayan. Itu memang kita urai sehingga tidak pernah ada yang kata orang kaum itu ya. Endat juga menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan momentum pemutihan ini sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah. Program pemutihan ini menjadi kesempatan emas bagi para wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban mereka tanpa dikenakan denda sekaligus mendukung pembangunan daerah melalui penerimaan pajak yang maksimal. Dari Kabupaten Lebak, Jalia Winarti, RRI Banten melaporkan. Warga Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang mengeluhkan bau sampah di tempat pembuangan akhir TPA Bangkonol yang semakin menyengat. Kondisi ini membuat warga resah karena bau tidak sedap kerap muncul pasca TPA Bangkonol jadi lokasi pembuangan sampah. Dari Kabupaten Serang dan Kota Tangerang Selatan, berikut Ridwan Maulana melaporkan. Atau nggak tahu, pokoknya mah masyarakat yang saya dengar mah cuma 1 kali nerima uangnya mah. Kalau saya mah belum pernah sama sekali karena selalu menolak karena saya mah tidak mau menerima kompensasi sampah. Buat apa? Cuma Rp25.000 beli bakso sama mangkok di Sogo itu cukup. Warga di sekitar tempat pembuangan akhir TPA Bangkonol Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang Banten mengaku resah dengan kondisi lingkungan yang semakin memburuk akibat bau sampah yang menyengat. Seorang warga EN menjelaskan, selain bau menyengat, sampah-sampah ini pun mengandung lalat hijau yang sering meresahkan. Menurut EN, keluhan ini timbul seiring dengan terus berdatangannya kiriman sampah dari luar daerah. Setelah sebelumnya menerima sampah dari Kabupaten Serang, TPA Bangkonol kini juga direncanakan menampung sampah dari Kota Tangerang Selatan. EN bersama warga lainnya juga mempertanyakan pemberian kompensasi yang dianggap tidak layak dan tidak merata. Seringkali pemberian kompensasi dilakukan secara langsung ke rumah warga tanpa ada sosialisasi sebelumnya. Pengangkutan sampah ke TPA Bangkonol disebut kerap dilakukan pada subuh, duhur, hingga malam hari. Namun hingga kini tidak ada pemberitahuan resmi mengenai jadwal atau volume pengiriman sampah tersebut, apalagi yang berasal dari luar daerah. Wah, aku bukan kecium lagi, mau tidur aja rumah di semprotan aku. Baunya menyengat, ini kalau hujan. Habis hujan nih, tiada hari tanpa mencium bau sampah. Bau aja yang sangat menyengat. Kalau jam segini nih, berbondong-bondong tuh mobil 45 dari Serang, apalagi ditambah katanya. Ya. Selain itu, warga pun menyayangkan kondisi infrastruktur dan fasilitas umum di kawasan tersebut, di mana jalan menuju TPA disebut rusak, sementara penerangan jalan umum minim bahkan cenderung tidak ada. Warga berharap pemerintah lebih transparan dan mengedepankan aspek lingkungan dan sosial dalam setiap kebijakan pengelolaan sampah. Mereka mendesak adanya peninjauan ulang terhadap kerjasama antar daerah yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat sekitar TPA. Sementara itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Pandeglang, Winarno menyatakan segala aspek teknik dan sosial masih dalam kajian mendalam. Adapun terkait pengiriman sampah dari luar daerah, saat ini pembahasan masih sebatas menerima surat rencana kerjasama dari Pemkop Tangsel dan belum sampai pada tahap sinkronisasi isi perjanjian. Dari sana menyediakan sarana prasarana, peralatan, pengelolaan, operasional dari sana. Itu mah panjang segini. Winarno mengakui masih tercium bau sampah di lingkungan warga yang tinggal dekat TPA. Namun, pihaknya terus upayakan penanganan, termasuk penambahan alat dan sarana dari pihak pengirim sampah, karena menurutnya ini merupakan bagian dari kewajiban mereka. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
Masih dari Kabupaten Pandeglang, kali ini kita menyoroti potret kemiskinan di Kabupaten Pandeglang yang masih sulit dietaskan. Salah satunya tergambar dari kondisi Nenek Salimah, warga Kampung Badur, Desa Rancaterep, Kecamatan Labuan, yang tinggal dengan kondisi nyaris roboh. Kisah belu ini dirangkum melalui laporan picture yang akan disampaikan reporter Dendi Fahrensyah. Seorang nenek bernama Salimah berusia 66 tahun, warga Kampung Badur RT 02 RW 01 Desa Rancaterep, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, tinggal di rumah tidak layak huni. Salimah tinggal bersama anaknya Salina yang berusia 30 tahun, yang juga memiliki keterbelakangan mental atau berkebutuhan khusus. Rumah dengan 2 kamar milik Salimah sangat jauh dari kata layak untuk ditinggali. Dinding yang terbuat dari anyaman bambu sudah rapuh dan terdapat banyak lubang. Di beberapa dinding rumah harus disanggah dengan kayu agar tidak roboh. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, Nenek Salimah harus memungut buah melinjo dan buah pinang milik warga yang sudah jatuh dari pohon. Kedua buah tersebut nantinya ia kumpulkan lalu dijual kembali. Kondisi rumah rusak tersebut sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu, tetapi Salimah mengaku pasrah dengan kondisi kehidupan dan rumah mereka lantaran tidak memiliki biaya untuk melakukan renovasi rumah. Salimah tidak menampik jika dirinya kerap dihantui rasa ketakutan rumahnya akan roboh ketika hujan disertai angin kencang terjadi. Hal itu lantaran kondisi rumahnya yang sudah lapuk dan tidak mampu menahan beban. Wah, makin baik berkat di masjid. Oh gitu, Dia kurang ayah agak maka 2 kali, 3 kali dihandatkan gitunya, gitu. Masih ya, rumah kaya. Asal baik kan kuasa orang lubuh semua. Oh gitunya? Iya. Tapi ente sieun teu? Sieun. Atuh sieun orang asal baik gitu kan kuasa kumaha. Sementara tetangga Salimah Husein menyampaikan bahwa dia sering mengajak Salimah ke rumahnya apabila terjadi hujan. Sebab dirinya tidak mau jika kedua orang tersebut harus tertimpa musibah karena rumahnya roboh. Husein juga mengaku bahwa dia dan beberapa tetangga lainnya sering mengajukan ke aparat pemerintah agar Salimah beserta anaknya mendapat bantuan rumah tidak layak huni agar rumah mereka bisa ditinggali tanpa takut akan roboh. Ya, setiap hari saya lihat kalau ada hujan, ada angin, padahal saya peduli dia gitu, diundang. Disuruh pindah gitu, dan kurus tempat takut runtuh rumah, ada angin, ada hujan takut runtuh, tapi kadang mau, kadang-kadang tidak gitu. Sementara staf desa Rancaterep, Kecamatan Labuan, Omi mengaku Nenek Salimah sudah sering dibantu melalui bantuan langsung tunai atau BLT dari dana desa. Bahkan dia mengklaim keluarga Salimah sudah masuk dalam program Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Hanya saja sampai sekarang, keluarga ini belum mendapat bantuan program Keluarga Harapan atau PKH dari pemerintah pusat. Tidak hanya itu, Omi menyebut pemerintahan desa sempat mengajukan proposal perbaikan rumah sebanyak 2 kali, tetapi hingga kini belum ada respons dari pemerintah. Salimah ini, data apapun sudah kami masukkan. Cuman karena realisasi dari mana ya, istilahnya dari atasnya itu kan belum keluar. Nah, adapun misalkan BLT dia masuk dalam kategori BLT DD udah dimasukin, data DTKS-nya sudah, cuman realisasi untuk PKH dan sebagainya itu kan belum realisasi karena kami tidak bisa mengajukan. Nah, pada dasarnya kami mengajukan, setelah itu besok mendapatkan, itu kan tergantung yang di atasnya. Di sisa usianya dengan tubuh yang Informasi dari dunia olahraga, pelatih tim panjat tebing Indonesia Hendra Basir mengatakan 10 atlet nomor speed yang bertanding dalam International Federation of Sport Climbing atau IFSC Climbing World Cup Krakow 2025 di Polandia tidak dibebani target berat. Ia menjelaskan mayoritas atlet di nomor pertandingan itu masih dalam tahap pendinginan atau cooling down. Setelah melewati rangkaian jadwal yang padat pada tahun lalu sehingga tim kepelatihan tidak ingin menekan mereka dengan target berlebih. Ia menjelaskan tidak ada program khusus untuk persiapan atlet dari tanah air dalam menghadapi ajang internasional tersebut.
Persiapan untuk kejuaraan dunia itu sama seperti persiapan dalam menghadapi turnamen lainnya, mulai dari fisik, teknik, dan strategi. Sebagian atlet seperti Fedrik Leonardo dan Kiromal Katibin masih fokus untuk pemulihan kondisi lebih lanjut setelah adanya cedera. Pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia PPFPTI mengirim 10 atlet nomor speed untuk berlaga mewakili Indonesia dalam IFSC Climbing World Cup Krakow 2025 di Polandia. Mayoritas para atlet itu merupakan pemanjat senior yang telah banyak berprestasi untuk mengharumkan nama bangsa dan negara, di antaranya Fedrik Leonardo, Kiromal Katibin, dan Desak Maderita Kusumadewi. Sekian warta berita saat ini. Samsat Rangkas Bitung patok target capaian pajak 82,9 miliar rupiah. Warga Koroncong, Pandeglang keluhkan bau menyengat dari TPA Bangkonol. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.